The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini kuarter ketiga pertama ya. Kita setelah meninggalkan kuarter kedua kemarin 30 Juni, kita akan lihat bagaimana performance IHSG dan juga pasar saham di global, tepatnya di Amerika Serikat. Sebelum mulai, mohon Bapak Ibu konfirmasi apakah gambar dan suara sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Jelas ya, clear ya. Terima kasih untuk konfirmasinya Bapak Robertus, Bapak Syaiful Bahri, Bapak William, Bapak Rusdinal, dan Bapak Sugianto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ini banyak yang sudah komen, banyak nih Bapak-Bapak nih ya. Oke, kita akan mulai apa saja yang akan menjadi insight yang akan menjadi market drivers IHSG hari ini dan juga pasar global secara umum dan bagaimana berita emiten dalam negeri yang kemudian mendominasi market hari ini, kemudian apa saja yang menjadi technical rekomendasi untuk hari ini, dan juga sampai di mana foreign flow untuk IHSG. Oke, ini dia. Kalau kita lihat sejenak ya, kemarin IHSG ditutup menguat hanya 4 poin, tipis sekali atau 0,07% di level harga 4.905 ya, sesuai dengan proyeksi kami akan bullish quiet moderate dengan dominasi penguatan di sektor pertanian, industri dasar dan keuangan di sekitar 1%. Kalau kita bisa rekap, sebulan kemarin IHSG masih menguat di rata-rata kisaran 0,16% dan dalam kuartal kedua menguat rata-rata hanya 0,15%. Kami masih melihat sentimen positif diperkirakan akan mewarnai IHSG hari ini, sehingga IHSG akan cenderung bergerak menguat terbatas dengan support di level 4.807 dan resisten di level 4.959. Semoga ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk melihat pergerakan IHSG hari ini. Kalau kita lihat di tabel yang tertera, indeks saham Amerika Serikat mengakhiri bulan Juni dengan performa yang cukup oke ya. Itu semua ditutup menguat, Dow Jones menguat 0,85%, S&P 500 menguat 1,54%, dan Nasdaq menguat 1,87%. Nasdaq kembali berada di level 10.000. Kalau ditutup menguat kemarin di level 10.059. Ini ada yang berbeda sedikit ya di tabel kita pagi ini. S&P 500 ke level 3.100. Ini pertama kali ya. Lama banget nggak level 3.100. Dan Nasdaq, maksud kami S&P 500, ini ditutup pada kuartal terbaiknya dalam 20 tahun terakhir. Ini second quarter of the best of S&P 500. Dow dan S&P 500 menutup kuartal kedua masing-masing penguatan 15,6% dan 18%, meskipun secara year to date indeks saham Amerika masih mencatatkan pelemahan, tetapi di dalam kuartal kedua ini performance Dow Jones dan juga S&P 500 itu cukup memukau. Kenapa gitu ya? Di balik pelemahan penguatan ketiga indeks saham Amerika Serikat secara khusus Dow Jones and S&P 500, ada sentimen positif yang datang dari press conference bersama atau joint press conference antara Gubernur The Fed, Jerome Powell, dan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Steven Mnuchin, kemarin ya, kalau waktu di Indonesia setengah 12 malam kemarin. Publik melihat adanya integrasi yang cukup apik antara bank sentral dan pemerintah, membawa rasa aman market meningkat terkait paket stimulus baru di tengah pemulihan ekonomi yang kita tahu kasus COVID-19 di AS dan juga global kian mengkhawatirkan. There will be no more pointing each other, monetary and fiscal will be working together. Hey, it rhymes. Jadi ya kita bisa lihat baik moneter maupun fiskal ini mungkin akan terintegrasi cukup apik ya dari adanya kolaborasi yang bisa dilihat antara Gubernur Bank Sentral dan juga Menteri Keuangan Amerika Serikat. Kemudian sentimen positif juga mewarnai indeks saham Amerika Serikat karena
Data ekonomi AS cukup baik ya, indeks harga rumah AS meningkat 4%, dan indeks kepercayaan konsumen Amerika Serikat bulan Juni itu meningkat 98,1 di atas ekspektasi sebesar 91,8. Nah, ini melihat bahwa COVID-19 kasus-kasus baru di Amerika Serikat itu terus meningkat dan kian mengkhawatirkan, tetapi pemerintah dan juga bank sentral itu secara berdampingan bekerja yang terbaik untuk meredam dari dampak COVID-19. Dari Asia kita tahu ya kemarin ditutup cukup kuat. Nikkei itu ditutup 1,33%, demikian juga Kospi Korea Selatan, kemudian juga Shanghai dan Hang Seng juga masing-masing ditutup menguat. Itu dari sentimen positif PMI China yang baik ya, di atas 50, 50,9, artinya adanya ekspansi ekonomi juga dilanjutkan di negara Cina, meskipun juga kasus COVID ini kembali juga membayangi negara tirai bambu tersebut ya. Kemudian ini juga tidak sebetulnya menguat ya untuk saham di Asia, tetapi tidak begitu fantastis karena diberatkan oleh sentimen dari politik. Kita tahu panitia kerja Senat Cina sudah menyerahkan undang-undang baru ya terkait undang-undang keamanan baru untuk Hong Kong dan Makau. Ini juga memberikan reaksi di Amerika Serikat. Dan ini juga dilihat sebagai mungkin sentimen pemberat untuk indeks saham di Amerika Serikat. Minggu ini, maksud kami hari ini itu akan ada berita ADP Employment Report. Diperkirakan private sector dari Amerika Serikat akan meningkat 2,95 juta pekerja ya. Itu meningkat dari 2,76 juta pekerjaan yang hilang di bulan Mei. Kemudian ISM Manufacturing Index, bahwa bagaimana indeks manufaktur di Amerika will likely menunjukkan improvement di bulan Juni. Kita akan lihat datanya. Kemudian juga ada data PMI Cina yang dari sektor manufaktur. Itu yang menggerakkan indeks saham Asia dan juga ISG hari ini. Let's finger cross bisa sungguh bullish moderate ya. Kemudian yang kemudian menjadi headline emiten dalam negeri, kita punya dari Matahari Department Store, ada Buyung Putra Sembada, dan juga Mitra Adi Perkasa. Emiten retail Matahari Department Store atau LPPF mencatatkan penurunan pendapatan bersih sebesar 19,62% menjadi 1,55 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun ini. Kenaikan beban keuangan disertai dengan rugi laba operasi membuat perseroan akhirnya mencatatkan rugi 93,95 miliar rupiah di kuartal pertama 2020. Kemudian dari Hoki, PT Buyung Putra Sembada Terbuka atau Hoki mengumumkan akan membagikan dividen tunai sebesar 28,63 miliar rupiah atau setara 27,61% dari total laba bersih tahun 2019 yang tercatat sebesar 103,72 miliar rupiah. Kemudian Mitra Adi Perkasa atau MAPI mencatatkan pertumbuhan tipis dari pos pendapatan bersih sebesar 0,61% secara tahunan menjadi 4,71 triliun rupiah sepanjang kuartal pertama 2020. Kenaikan beban pokok penjualan dan beban langsung disertai dengan beban usaha hingga kerugian kurs mata uang asing membuat laba bersih turun 94,16%. Wow, besar sekali ya. Menjadi hanya 8,08 miliar rupiah. Kemudian ini yang masih menjadi faktor pemberat IHSG, pergerakan IHSG. Karena itu meskipun bullish gitu ya di beberapa hari ke belakang, kemudian juga secara 1 bulan dan juga kuartal kedua tidak mencatatkan penguatan yang cukup fantastis. Ini karena diberatkan oleh asing yang masih mencatatkan net sell. Kemarin saja masih
sebesar 467,84 miliar rupiah ya. Dengan demikian secara year to date Asing telah mencatatkan net sales sebesar 32,1 triliun rupiah. Kemudian technical rekomendasi untuk hari ini kami punya Wika atau Wijaya Karya. Meskipun kami melihat jangka pendek masih bearish, kemudian jangka menengah juga sideways, tidak melihat adanya tren yang signifikan di jangka menengah, namun kami mau rekomendasikan Bapak Ibu untuk coba spekulasi buy Wika di level harga 1.200 dengan target harga di 1.280 atau boleh ditahan sampai level harga 1.330. Jangan lupa stop loss di level harga 1.145. Kemudian kita punya TPIA, Chandra Asri Petrochemical. Jangka pendek, jangka menengah masih bearish, tapi kami bisa rekomendasikan Bapak Ibu untuk coba spekulasi buy di level harga 6.575 dengan target harga di level 6.750 atau bisa ditahan di level harga 6.900. Jangan lupa stop loss di level harga 6.275. TPIA spekulasi buy di level harga 6.575. Kemudian yang ketiga ada GJTL atau Gajah Tunggal TBK, baik jangka menengah maupun jangka pendek masih sideways, tidak ada signifikansi tren. Tapi kami mau rekomendasikan Bapak Ibu untuk coba trade buy di level harga 384 dengan target harga di level 394 atau bisa ditahan sedikit di level 408. Jangan lupa stop loss di level harga 368. GJTL trade buy di level 384. Oke, itu ya. Kita punya Wika speculation buy di level 1.200, kemudian TPIA di speculation buy di level 6.575 dan juga GJTL trade buy di level harga 384. Demikian Bapak Ibu yang menjadi market drivers, kemudian headline emiten, kemudian apa saja rekomendasi teknikal dan juga foreign flow analisis untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh disampaikan pertanyaannya di question section. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Mari kita mulai sesi Q&A pada pagi hari ini. Untuk bukopin, kita lihat secara teknikal tadi kalau nggak salah ingin melakukan right issue ya, PUT5 dengan ada standby buyer-nya. Melakukan right issue. Kukmin Bank akan menjadi saham terbesar dengan kepemilikan sampai dengan 37,6% ya. Terakhir infonya seperti itu. Dan untuk Bank Bukopin sekarang telah berada di area support. Level 184 sebagai support dengan level resisten di level 202. Jadi yang sudah punya sahamnya boleh di hold dengan area support di 184 ya. Nanti siap-siap jual lagi di level 202. Lalu berikutnya dari Bapak Edi untuk MDLN, HMSP, dan Indosat. Oke, untuk MDLN, sedang mendekati area support ya. Kita lihat titik terendah kemarin pada saat 26 Juni, titik terendahnya di level
59. Namun kami lihat untuk MDLN sendiri, yang emiten yang berada di bawah level 100 seperti ini akan cukup riskan ya, apabila harganya di area 50 dan tidak bisa dijual kembali. Jadi cukup hati-hati untuk saham-saham yang seperti ini. Jangan lupa untuk stop loss-nya dengan ketat. Dan dia resisten di level 63 ya, jadi memang cukup sempit pergerakan harganya. Lalu HMSP juga kita lihat resisten dekat sekarang MA5 1650 dengan level support. Ya, level support terendah 1600 ya, bisa kita lihat sini, dan harga opennya di 1650 pada tanggal 12 Juni. Jadi untuk HMSP nanti boleh kita lihat, perhatikan supportnya. Support 1 di 1630 dan support 2 di level 1600. Hati-hati jika telah lewat di bawah level tersebut. Dan level resisten cukup dekat 1650. Lalu Indosat, untuk Indosat kita lihat masih dalam fase uptrend ya. Ini kita bisa sampaikan 2320 sebagai level support untuk Indosat. 2320 support pertamanya ya. Jika dia masih bertahan di area tersebut, masih dalam fase uptrend-nya. 2320 dengan level resisten di level 2430 untuk Indosat. Kira-kira begitu. Dan waskita cukup menarik, cukup menarik, masih dalam periode sideways-nya dengan level support di level 700. Jadi boleh spekulatif beli di range harga 700 sampai 710 dengan target di level 730 untuk waskita. Dan Pegas, untuk Pegas sendiri ini nampak sudah cukup tinggi, boleh untuk taking profit saja. Masih wait and see ya jika mau masuk. Kami lebih suka nanti jika masuk di level 1000 sampai 1110 untuk Pegas. Karena kemarin juga sudah menyentuh area resisten ini ya, di tanggal 9 Juni. Sudah kena di 90-an juga. Jadi sudah masuk area taking profit ya untuk Pegas ya. Boleh jualan dulu. Dan Bank BRI boleh manfaatkan fluktuasi dari harga hari ini ya. Kemungkinan besar perbankan dapat rebound. Boleh nanti jika sudah untung 2-3% boleh langsung dijual. Dengan entry point untuk BBRI 3000 sampai 3030 masih oke. Masih oke. 3000 sampai 3030 entry point-nya masih oke. Dijual nanti di level 3100 sampai 3120. Lalu Pak Arif Nazar untuk MAPI ada beritanya kurang mengembirakan juga. Laba bersih drop cukup dalam untuk MAPI ya. Drop 90% di Q1. Dan sekarang sedang menguji area support ya. MA20 dan ke depan masih akan cenderung sideways ya untuk MAPI. Kami lihat untuk MAPI sideways-nya masih di rentang 780 sampai 780 sampai 800 ya. Dan juga boleh diperhatikan ini level 780. Hati-hati jika dia tembus di bawah level tersebut. Jadi boleh siap-siap juga untuk jualan. BSDE. Untuk BSDE kembali sudah break dari MA20 ya, sudah selesai dari uptrend-nya. Kami lebih suka ini masih wait and see dulu ke level 700 sampai 715 untuk BSDE. Kita nanti boleh masuk di bawah 700 sampai 715 dengan target di level 780. Dan Pegas tadi sudah dibahas. Lalu Bapak Ibu Evilian, untuk Bank Mandiri, senada dengan Bank BRI, kami lihat potensi rebound bisa digunakan untuk jualan. Jika sudah untung 2-3% boleh jual dulu untuk jangka pendek. Dengan level support di area sekitar level 4.900. Dan Tekim,
Tekim kemarin cukup tinggi kenaikannya sampai 7% ya, lebih bahkan. Sedang telah menyentuh area support ya, dan telah menyentuh area resisten. Kami lebih suka ada pola seperti ini menandakan bahwa buyer-nya tidak kuat ya, dan sellernya juga terlalu kencang jualannya kemarin. Kami lebih suka kita tunggu di level 4950 untuk tim. Lalu berikutnya Indofood dan PTPP ya. Untuk Indofood sendiri, untuk Indofood kecenderungan poinnya sudah dead cross, jadi hati-hati akan ada koreksi lanjutan. Kami lebih suka tunggu di level area 6400 jika mau masuk di Indofood. Karena kita sudah membentuk koleksi di atas dan indikator stokastik dan MACD menunjukkan pola potensi pelemahan lanjutan. Dan PTPP, untuk PTPP sedang berkonsolidasi di area support di level 870 sebagai support. Kita bisa pakai level 930 sebagai resistennya, dan level supportnya tadi 870 sebagai support, dan support kedua di level 830 untuk PTPP. Jadi boleh siap-siap jualan nanti di area 900 sampai 930. Dan Bapak Teddy, Pakuwon Pakuwon ya. Untuk Pakuwon sendiri, oke, Pakuwon sedang menuju area supportnya juga ya. Level 410 sebagai area support. Ini kami lebih suka untuk wait and see terlebih dahulu. Nanti kita siapkan amunisi di 410 untuk masuk ya. Lalu dari Bapak Rizky, untuk deal, dari Bapak Rizky, ya kita lihat tilt, ini pergerakannya cenderung masuk dari fase downtrend ya, dari volume juga cenderung menipis dibandingkan hari-hari sebelumnya, dan dia dari pergerakan harga juga tidak stabil, terlihat candlestick-nya agak aneh. Ya, kami lebih suka untuk wait and see terlebih dahulu, jangan masuk juga di deal. Dan PTBA kemarin juga masih di area rentang sideways dia ya, dengan level 2000 sebagai level support, dan level resisten di level 2100. Jika berhasil tembus, berpotensi di level 2220. Jadi kita bisa lihat acuan support ya, yang menjadi support penting adalah di level 2000 ya, PTBA. Dan Main sendiri ini cukup menarik. Boleh trading dengan target harga di level 605 ya. Cukup tipis pergerakan harganya. Target di 605 sampai 610. Jika berhasil tembus ke level 635. Lalu Bapak Junet, untuk Astra dan Jasa Marga ya. Untuk Astra, jika mau masuk, oke, untuk Astra, kami lebih menyarankan untuk Astra ini ke depan masih akan cenderung sideways. BNM sudah menyempit ya, yang berarti potensi pergerakan harga akan cenderung terbatas ke depan. Oke, untuk Astra kami lebih suka kita tunggu posisi di level 4.700 ya, karena kami lihat dari stokastik ini masih di atas, meskipun demikian masih ada potensi turun ke level tersebut, 4.700. Dan Jasa Marga, oke, untuk Jasa Marga ini sudah terlalu tinggi, kemarin juga harusnya sudah sell ya, sudah kena resistennya. Kami lebih suka nanti masuk di kisaran level, ini masuk bertahap ya, 4.300 dan juga level 4.160. Jadi ada 2 entry point untuk Jasa Marga, masuk secara bertahap di level tersebut. Dan PNLF, untuk PNLF kita lihat ini kemarin telah dead cross MACD
harga juga sudah breakdown dari trendline untuk bullish trendnya ya. Jadi untuk PNLF ini masih wait and see juga, karena ke depan akan terlihat potensi penurunan lanjutan. Dan untuk bos kami tidak menyarankan untuk masuk ya, karena dari volumenya cenderung agak aneh. Jadi kami takutkan jika tiba-tiba nyangkut kasarannya di saham ini. Dari juga ini lebih cenderung ke saham-saham yang tipikalnya untuk daily trading. Jadi kami tidak begitu menyarankan, karena fluktuasi harga juga akan sangat cepat. Bisa kita lihat historisnya, ini seperti program harganya sangat susah diprediksi untuk bos, lebih ke arah daily trading ya, bahkan trading secara menitan. Dan Ibu Nuna untuk SMRA ya, SMRA kita lihat, oke, setelah pembukaan market SMRA menghijau, target harga terdekat di level 630 ya, dengan asumsi dia berhasil menembus di level 600. Berikutnya dari Bapak Ervan, tadi PTBS sudah, kita juga masuk ke rekomendasi kami, boleh spekulatif untuk beli dengan target harga di level 1280 ya. Kita bisa entry nanti di level 1200. Dengan support di level 1145 untuk Wika. Oke, lalu berikutnya ada MNCN dan Tekim. Untuk MNCN ya, rebound juga ini kita bisa sampaikan level support di level 900 ya, dengan target harga terdekat di level 930. Jadi bisa kita katakan level 900 merupakan hal yang penting, karena kemarin di posisi bidnya level 900 itu tebal sekali yang mengantri di level harga bidnya ya 900. Dan perlu diperhatikan 930 tadi sebagai resisten. Kira-kira begitu, boleh entry di area 900 sampai 910 dengan target harga di 930. Dan Kim, oke, untuk tim sendiri hari ini masih berhasil rally ya, namun kami rasa sudah terlalu tinggi. Target harga di 5340, jadi untuk trading saja untuk Kim. Untuk yang main cepat ya fast trade, Kim. Karena kami lihat juga kalau kita bedah laporan keuangannya kemarin dia untung karena selisih kurs, bukan karena di bagian operasional. Pendapatannya hanya tumbuh sedikit, namun laba bersihnya tiba-tiba naik signifikan disebabkan oleh keuntungan atas kurs yang dimana itu merupakan di luar operasional dia. Jadi kami rasa Tekim ini hanya euforia sesaat, dan kita lihat Tekim juga berpotensi untuk gap ini cukup tinggi juga gapnya ya, jadi hati-hati juga yang mau masuk. Kira-kira begitu Ibu Dwi. Dan Main, oke, tadi Main ini masih ketahan ya di level MA 20 ya, masih ketahan di level tersebut dengan level support 1 di 570 dan support 2 di level 560. Kira-kira begitu untuk Main. Lalu Ibu Rika tadi untuk Astra average di atas 4.900. Oke, cukup tinggi. Untuk Astra sendiri kami rasa sekarang di hold terlebih dahulu saja dengan kondisi level 4750 sebagai support dekatnya ya untuk Astra. Dan ke depan juga cenderung akan terkonsolidasi. Nanti jika ada rebound kecil jangka pendek, boleh nanti siap-siap jualan di area 49 sampai 5.000 dengan memanfaatkan rebound tersebut. Kira-kira begitu. Dan untuk average boleh juga, namun average-nya masih mencicil ya.
di kisaran level 4.700 sampai 4.750 itu boleh di average di range area tersebut. Karena ke depan kami rasa masih akan cenderung sideways di area itu. Berarti kalau kita pakai area average, kita bisa pastikan level 4.700 sebagai level support kita. Jadi hati-hati juga jika turun di bawah level tersebut. Kira-kira begitu. Lalu Bapak Dameria, untuk HMSP, LSIP, dan MG, HMSP masih mentok di resistennya 1655 ya. Ini MA5 sebagai resisten, boleh diperhatikan. Dan jika tembus resisten kedua di level 1680 dengan support di level 1600 tadi ya. Oke, dan LSIP, untuk LSIP, oke, ini cukup menarik juga, support di level harga 820 dengan resisten di level 880 ya. Jadi support 820, resisten 880. Lalu dari Bapak Dameria untuk CTRA, oke, untuk CTRA supportnya di level 600 ya. Jadi kita boleh sampaikan 600 juga support dan level resisten di level 640. Oke, dan lalu menu lokal foreign nampaknya juga masih belum Pak, masih dalam tahap pengecekan oleh pihak IT kami. Nanti jika sudah akan kami beritahukan, masih dalam tahap pengerjaan. Dan Telkom baru keluar di laporan kuartal pertama, dan dari datanya juga kurang menyenangkan ya, dengan pendapatan hanya tumbuh tipis, dan laba bersih harus terkoreksi sebesar 5%. Hal ini kami lihat karena dari sisi bisnis legacy-nya, seperti SMS dan suara itu juga masih menekan pendapatan perseroan, dan juga kita lihat luasnya atau banyaknya ekspansi keluar Jawa, mulai menekan dari market share perusahaan. Kira-kira begitu dari fundamental, update dari kuartal 1. Dan dari sini kita bisa sampaikan, Telkom masih akan cenderung konsolidasi. Dengan jangka menengah, dia akan bergerak di level 3.000 sampai 3.300. Boleh siap-siap beli di area tersebut, 3.000-an masih boleh. Hati-hati jika dia sudah turun ke bawah level 2970. Kira-kira begitu, Bapak Rusdinal. Dan Ibu Melinda untuk BBCA dan UNTR. Oke, BBCA ini untuk long term juga masih bisa di hold, tidak apa-apa. Namun yang perlu diperhatikan adalah untuk perbankan. Kita lihat terdapat kenaikan dari rasio kredit macet perbankan ya. Sehingga kami lihat bahwa ini akan berpotensi menurunkan keuntungan dari keuntungan bunga mereka, karena mereka akan agak sulit mengkolek piutang. Mengkolek kreditnya, maaf. Dari BBCA, ini level supportnya di level 28.200, jadi masih boleh di hold, tidak apa-apa. Level resisten di level 29.600. Kira-kira begitu untuk BBCA. Dan UNTR terakhir penjualan emasnya meningkat pesat ya. Untuk UNTR kita lihat level resisten di level 16.900. 16.900 resisten dan level support di level harga 16.200. Kira-kira begitu UNTR. Dan untuk hoki, untuk hoki sendiri kita lihat mesti konsolidasi ya. Cukup menarik juga untuk di hold yang sudah punya sahamnya. Boleh juga dibeli dengan target harga memang cukup tipis. Karena 670 sebagai resisten.
Kira-kira begitu untuk hoki. Dan dari berikutnya tren Indofood Adaro, wah banyak juga ya. Kita lihat dulu dari Indofood. Oke, Indofood trennya ini masih dalam tren. Lihat potensi support di level 6.400. Jadi untuk di hold masih tidak apa-apa. Untuk Indofood masih oke juga. Namun hati-hati jika trading, untuk yang tipikal trading, ini sudah dead cross ya stokastiknya. Lalu level resisten di level 6.700 untuk Indofood, trennya masih uptrend. Dan Adro cenderung saja ya ini. Dengan level support di level 990, untuk Adaro masih sideways saja secara jangka pendek. Jika dia tembus di bawah 990, itu menandakan awal mula dari downtrend dia. Jadi hati-hati juga. BRI masih konsolidasi saja, sideways juga, ke depan juga akan cenderung sideways. Boleh Band cenderung menyempit. Astra kita lihat secara short termnya masih sideways saja, masih belum kemana-mana juga pergerakan harganya. Dan Telkom sama juga, jangka menengah cenderung sideways, pergerakan di level 3.000 sampai 3.300 saja untuk Telkom. Masih belum kemana-mana juga. Tadi BBRI kami lihat ini potensi short term saja ya. 3.000 sampai 3.030 tadi boleh masuk dengan level resisten di level 3.100. Dan hingga hari ini kita lihat dulu untuk BBRI dia sekarang naik 0,33% ya, cukup kecil juga 3.070. Namun diperhatikan tadi level supportnya, level support 1 2970 dan level support 2 di level 2.900 untuk Bank BRI. Lalu berikutnya Unilever. Untuk Unilever kami lihat cenderung sideways juga dengan level support di level 7.800 untuk Unilever ya. Kita boleh nanti coba lagi di level 7.800 ya, support 1 dan support 2 di level 7750. Jadi boleh ditunggu di level tersebut untuk Unilever karena dia masih tertekan juga. Ini masih dalam penurunan ya. Jadi dia masih di bawah MA5 dan dari volume juga belum begitu stabil juga pergerakan harganya. Dan MDKA ya, apakah dia bisa long term atau tidak? Baik. Untuk emiten di sektor pertambangan, ini kami lebih lihat ini dia bermain dari sisi supply demand dari emas tersebut ya. Pada saat kondisi dunia lagi ingin menuju ke resesi seperti ini, maka permintaan akan aset safe haven juga semakin besar dan berpengaruh juga terhadap peningkatan dari harga emas itu sendiri. Namun kita lihat ini cocok untuk jangka panjang atau tidak. Kami lihat kalau dari laporan keuangannya, dari IPS-nya ya, dari kuartal pertama dia IPS turun lebih rendah dibandingkan tahun yang sama di tahun sebelumnya. ROE dia masih cukup besar dan namun kalau kita lihat dari PI dan PBV dia sudah cukup mahal dengan PI di level 30,77 kali dan PBV di level 3,69 kali. Jadi bisa kami katakan secara sekilas dari relative valuation sudah cenderung mahal. Kami lebih suka nanti kita tunggu lagi beli di kisaran level 1.300 jika mau masuk. Namun untuk jangka panjang juga, ini kita lihat MDKA belum pernah juga bagi dividen. Dan terakhir juga IPO price-nya di level 2.000 ya. Jadi kira-kira begitu MDKA. Kami lebih sarankan di level 1.300 dan untuk nilai intrinsik ke depannya kami juga belum menemukan
belum melakukan proyeksi terhadap pendapatan dan juga arus kasnya untuk MDKA. Kira-kira begitu dari semoga menjawab Ibu Rika. Dari sekilas relative valuation sudah cukup mahal dengan PE di level 30 dan PBV di level 3,9 kali. Dan bursa hari ini juga nampaknya pergerakannya juga masih fluktuatif. Tadi sempat naik 0,3%, sekarang hanya naik 0,08% ya, salah fluktuatif juga. Dengan kondisi bursa Asia secara keseluruhan dibuka cukup variatif, kebanyakan naik. Shanghai, Singapura naik, sementara dari Tokyo masih minus ya, 0,03%. Dan hari ini peningkatan dipimpin oleh berbagai macam sektor. Oke, dan nampaknya tidak ada pertanyaan lanjutan. Semoga pemaparan kami dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin kami akhiri dulu webinar kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kami. Semoga info yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih, serta salam cuan.